Udin dan teman-teman adalah siswa kelas 6 sekolah dasar. Rata-rata umur Udin dan teman-teman 12 tahun. Udin dan teman-teman ada yang sudah memasuki masa pubertas. Namun, ada juga yang belum memasuki masa pubertas. Mereka berkelompok melakukan kegiatan bersama. Mereka akan berdiskusi mengenai masa pubertas. Ingatkah kamu mengenai masa pubertas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Nah, anak-anak ibu akan memulai video pembelajaran semester 2. Bagaimana? Anak-anak ibu sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita akan belajar tema 6, menuju masyarakat sehat. Subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Pembelajaran 5, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Tujuan pembelajaran kita hari ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, muatan IPA KD 3.2 dan 4.2, perilaku dan sifat remaja pada masa pubertas. Ingatkah kamu yang dimaksud masa pubertas? Tuliskan pengertianmu mengenai masa pubertas pada kolom berikut. Pubertas adalah tahap perkembangan di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi. Buatlah kelompok terdiri atas 3 anak. Setiap kelompok beranggotakan anak dengan jenis kelamin yang sama. Anak laki-laki, satu kelompok dengan anak laki-laki. Anak perempuan, satu kelompok dengan anak perempuan. Apakah kamu dan teman-teman satu kelompok sudah memasuki masa pubertas? Lakukan pengamatan secara kelompok. Kamu bisa melakukan video call atau menggunakan aplikasi Google Meet. Bahkan banyak lagi aplikasi yang dapat kita gunakan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Lakukan pengamatan secara berkelompok. Adapun langkah-langkah pengamatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara bergantian setiap kelompok melakukan pengamatan terhadap semua anggota kelompoknya. Yang kedua, buat urutan daftar ciri-ciri masa pubertas. Yang ketiga, cocokkan ciri-ciri masa pubertas dengan keadaan temanmu sesuai pengamatan yang kamu lakukan. Yang keempat, buat kesimpulan hasil pengamatanmu terhadap teman-teman satu kelompokmu. Dan yang kelima, tuliskan hasil kesimpulan setiap anggota kelompok dalam bentuk tabel seperti berikut. Ini adalah tabel hasil pengamatan. Kamu bisa menuliskan nama anggota kelompokmu yang terdiri dari nama, umur, masa perkembangan, isi sesuai hasil kesimpulan masa anak-anak atau pubertas. Kemudian alasan, begitu juga dengan anak kedua dan anak ketiga. Carilah bacaan berisi ciri-ciri masa pubertas. Bacaan dapat kamu peroleh dari majalah maupun internet. Mintalah bantuan dan didampingi orang tua atau orang dewasa saat mencari bacaan melalui internet. Setelah memperoleh bacaan, tempelkan pada kolom berikut. Apakah kamu semakin paham mengenai masa pubertas setelah melakukan kegiatan tersebut? Untuk lebih jelas mengenai masa pubertas, coba lakukan kegiatan berikut. Nah, anak-anak hebat, berikut contoh bacaan yang berisi ciri-ciri masa pubertas.
Contoh bacaannya berjudul Bagaimana cara menjelaskan masa puber pada anak? Sebagian besar orang tua mungkin sama, hampir selalu menganggap anaknya masih kecil, sehingga mereka menganggap bahwa membicarakan masa pubertas, perubahan tubuh, serta seks adalah hal yang tabu. Padahal, pembicaraan terkait pubertas dibutuhkan si anak agar mereka tidak merasa ketakutan, bingung, atau tertekan ketika mengalami hal tersebut. Atau mungkin Anda menunggu kapan anak akan bertanya sendiri tentang perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Tapi pada banyak kasus, hal ini jarang terjadi. Anak-anak akan merasa sungkan untuk bertanya terkait perubahan pada dirinya yang mereka rasakan ketika pubertas. Apalagi anak-anak juga tidak tahu apakah hal tersebut boleh ditanyakan apa tidak, karena omongan tentang pubertas tergolong sensitif. Lalu, apa yang harus Anda lakukan untuk mempersiapkan anak memasuki masa pubertas? Bagaimana cara orang tua untuk memberitahu apa saja yang akan terjadi ketika anak mengalami masa pubertas dan apa dampaknya? Kapan Anda harus membicarakan masa pubertas dengan anak? Sebelumnya, Anda harus mengetahui masa pubertas yang normal yang terjadi pada anak perempuan dan anak laki-laki. Sebagian besar anak perempuan memulai masa pubertasnya ketika mereka berusia 8 hingga 13 tahun. Tetapi hal ini sangat bervariasi, tergantung dengan kondisi masing-masing anak. Bisa saja mereka mengalami masa pubertas sebelum berusia 18 tahun atau bahkan setelah 13 tahun. Sedangkan pada anak laki-laki, pubertas akan dialami saat mereka memasuki usia 10-16 tahun, lebih lambat dibandingkan anak perempuan. Pada usia tersebut, anak-anak biasanya mulai mengalami perubahan-perubahan bentuk atau fungsi tubuh. Karena itu, lebih baik jika Anda sudah mulai membicarakan hal ini kepada anak Anda sebelum ia benar-benar mengalami perubahan, sehingga mereka memiliki pengetahuan tentang apa itu masa pubertas dan apa saja yang akan terjadi saat itu. Bagaimana cara menjelaskan masa pubertas pada anak? Beberapa hal yang dapat Anda lakukan ketika mencoba menjelaskan tentang masa pubertas yang akan si anak alami yaitu: tahap pertama, jelaskan bahwa masa pubertas adalah masa yang akan terjadi pada semua anak. Pada awalnya, mungkin anak Anda akan merasa bingung, malu, dan tidak ingin mendengar perkataan Anda. Tetapi, hal ini memang normal terjadi. Apabila jika anak Anda mengalami pubertas lebih dahulu atau malah belakangan dibandingkan teman-temannya. Oleh karena itu, jelaskan juga bahwa masa pubertas akan datang di waktu yang berbeda-beda pada setiap anak. Kemudian, beritahu mereka bahwa masa pubertas adalah tahapan awal seseorang untuk menjadi dewasa. Tahap kedua, memberitahukan anak Anda bahwa pada masa tersebut akan terjadi berbagai perubahan fungsi tubuh yang berbeda-beda antara anak laki-laki dan perempuan. Apabila Anda memiliki alat peraga atau buku tentang pubertas, maka akan lebih mudah untuk menjelaskan masa pubertas ke anak. Jelaskan berbagai perubahan yang akan terjadi pada anak Anda. Seperti yang pertama, anak laki-laki. Rambut-rambut halus mulai tumbuh di sekitar alat kelamin dan ketiak. Yang kedua, memiliki jerawat pada wajah. Yang ketiga, alat kelamin mulai membesar. Yang keempat, suara menjadi pecah dan berubah. Yang kelima, mengalami mimpi basah atau ejakulasi yang tidak disadari ketika tidur. Kemudian, mulai tumbuh jakun. Dan yang terakhir, mulai muncul secara samar kumis, jambang, dan janggut. Sedangkan pubertas pada anak perempuan, yang pertama, payudara mulai tumbuh. Yang kedua, rambut-rambut halus mulai tumbuh di sekitar alat kelamin dan ketiak. Yang ketiga, memiliki jerawat pada wajah. Yang keempat, mengalami haid atau menstruasi. Yang kelima, pinggul membesar atau terjadinya perubahan bentuk tubuh.
Dan yang keenam, suara menjadi lebih melengking. Pada anak perempuan, Anda dapat menjelaskan proses haid atau menstruasi dengan menggunakan gambar. Beritahu dia tentang apa yang akan terjadi pada saat haid, seperti mengeluarkan sehingga mereka harus menggunakan pembalut, serta memberitahukan bahwa hal ini akan terjadi setiap bulan. Jangan lupa juga untuk memberitahukan bagaimana cara menggunakan pembalut pada anak perempuan Anda. Sedangkan pada anak laki-laki, jelaskan dengan perlahan tentang alat kelamin mereka yang akan mengalami perubahan, mengalami ereksi tiba-tiba, dan berbagai perubahan lainnya. Lebih baik jika ayah yang menjelaskan hal ini kepada anak laki-lakinya, sementara ibu yang berdiskusi dengan anak perempuan. Kemudian, tahap ketiga, persiapkan diri untuk menghadapi perubahan emosi pada anak Anda. Masa pubertas juga akan membuat si anak mempunyai emosi yang tidak stabil. Jika Anda bisa memahami hal ini, maka Anda akan lebih mudah untuk menghadapi serta berkomunikasi dengan mereka. Jelaskan juga ke anak bahwa perubahan fisik akan diiringi dengan perubahan emosi mereka. Kemudian, tahap keempat, tetap terbuka dan bersedia untuk membahas tentang pubertas dengan anak Anda. Bahkan, setelah Anda selesai berdiskusi dengannya, anak-anak seringkali malu untuk bertanya tentang hal ini saat Anda sedang berbicara. Berikan dorongan pada anak Anda untuk bertanya lebih lanjut terkait pubertas. Berikan ia pengertian bahwa Anda bisa ditanyakan kapan saja tentang hal ini. Jaga komunikasi dan keterbukaan Anda dengan si anak. Nah, anak-anak hebat, apabila kamu telah menemukan teks tentang pubertas, maka kamu dapat menjawab pertanyaan pada Ayo Berlatih berikut. Kamu telah mencari bacaan tentang ciri-ciri masa pubertas, maka kamu juga akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut mengenai bacaan yang sudah kamu peroleh. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.